Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kamu masih tetap semangat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Dewi Lubina Sembiring dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita masih sekitar interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Kira-kira anak ibu tahu nggak ini gambar apa ya? Nah, coba perhatikan dengan seksama. Kira-kira ini kegiatan apa? Nah, bagi anak ibu yang tahu, silahkan kamu ketik jawabannya di form yang sudah ibu sediakan. Ini adalah merupakan peta negara ASEAN. Siapa tahu anak ibu saat ini tidak memegang peta, maka di sini dapat kita lihat bahwa negara Kamboja itu berbatasan langsung dengan negara Vietnam dan negara Thailand, kemudian negara Laos. Nah, ini adalah bendera negaranya, bisa kamu lihat. Itu di bawah bendera negara Laos. Mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu bahwa negara ASEAN ini terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di letak astronomisnya itu 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di gambar ini kira-kira lambang negara Kamboja itu ada di nomor berapa, anak-anak? Jawabannya boleh kamu ketikkan di form yang sudah Ibu sediakan. Berikut ini merupakan peta negara Kamboja. Bagi anak Ibu yang tidak ada saat ini memegang peta, boleh diperhatikan terlebih dahulu. Anak Ibu jangan salah fokus ya dengan gambar Naruto-nya. Nah, yang kamu fokuskan di sini adalah mengenai di mana sih letak astronomis negara Kamboja itu. Kemudian ternyata negara Kamboja dipengaruhi oleh iklim tropis ya. Lalu ternyata sebagian besar wilayah Kamboja itu merupakan dataran rendah. Dan ternyata anak-anak ibu, perekonomian negara Kamboja itu sebagian besar didukung dari sektor pertanian. Anak-anak ibu bisa kamu perhatikan itu ada lambang di sebelah kiri. Lambang itu adalah lambang negara Kamboja. Jadi hal-hal penting dari negara Kamboja itu yang paling terkenal adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan sungai yang mendukung sektor perekonomian di negara Kamboja. Lalu ada namanya Gunung Phnom Aural. Gunung ini merupakan gunung yang tertinggi di negara Kamboja.
Dan negara Kamboja ini ternyata pernah menjadi negara pengekspor beras loh. Nah, anak-anak ibu, tanaman khas dari negara Kamboja sepertinya biasa kita lihat juga ya di Indonesia, seperti pohon palem, kemudian ada seperti petai Cina kira-kira. Lalu hewan khasnya itu adalah kukang dan bison. Bison ini bentuknya persis seperti sapi, tetapi bentuknya agak lebih besar sedikit. Seperti yang Ibu katakan tadi, perekonomian utama Kamboja itu didukung dari sektor pertanian. Kemudian, Kamboja juga memiliki sektor industri seperti pengolahan karet, semen, dan garmen. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Kamboja, berikut adalah 20 fakta tentang negara Kamboja. Orang-orang Kamboja menyebut negara mereka sebagai Isro Khmer yang berarti tanah Khmer. Bendera Kamboja adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang terdapat gambar bangunan di dalamnya. Orang-orang Kamboja berbicara menggunakan bahasa Khmer, yang juga merupakan bahasa resmi di negara Kamboja. Nama resmi dari negara Kamboja sering mengalami perubahan. Bahkan hampir setiap periode penguasa nama Kamboja berubah. Negara ini pernah bernama Kerajaan Kamboja, Republik Khmer, Demokrasi Kampuchea, Republik Rakyat Kampuchea, Negara Kamboja, dan Kerajaan Kamboja. Bisa dikatakan bahwa Kamboja adalah salah satu negara termuda berdasarkan usia rata-rata dari penduduknya. Karena sekitar 50% usia dari penduduk di negara Kamboja adalah di bawah 20 tahun. Salah satu tradisi Kamboja adalah tidak merayakan hari kelahiran. Bahkan orang-orang tua di sana banyak yang tidak tahu tanggal kelahirannya. Mata uang resmi negara Kamboja adalah riel. Namun karena nilainya yang sangat rendah dan tingkat devaluasi terus-menerus, negara ini telah mengadopsi dolar Amerika sebagai salah satu alat tukar di negara Kamboja. Kamboja menduduki peringkat tertinggi angka amputasi di dunia. Setiap bulannya hampir selalu ada kasus amputasi karena terkena ranjau. Ada sekitar 4-6 juta ranjau aktif yang masih tersebar di pedesaan-pedesaan Kamboja. Dan sekitar 30 orang meninggal setiap tahunnya dikarenakan terkena ranjau. Hanya dalam waktu 4 tahun, rezim Khmer Merah mampu mengurangi sekitar 1/5 dari penduduk negara Kamboja. Sekitar 2 juta penduduk Kamboja meninggal karena kekejaman rezim ini. Sebagian besar karena dihukum mati dan kerja paksa serta kelaparan. Di tahun 1991, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja di bawah PBB yang bertugas untuk mengawasi usaha keamanan dan perdamaian di negara Kamboja. Hubungan antara militer Indonesia dengan militer Kamboja sudah terjalin sejak sangat lama. Kopassus Indonesia melatih dan membantu pembentukan batalion para komando Kamboja pada tahun 1972 yang bertempur di fase akhir Perang Saudara Kamboja. Buku-buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak digunakan oleh militer Kamboja. Dan karena hal tersebut, para calon perwira militer di Kamboja wajib belajar bahasa Indonesia. Angkor Wat merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO. Dibangun pada abad ke-12, komplek bangunan kuil ini berdiri di atas tanah seluas 162,2 hektar. Bangunan kuil Angkor Wat memadukan arsitektur pokok bangsa Khmer pada masa lampau dengan ciri khas bangunan yang bergunung dan berserambi. Sementara bentuk menara utama pada kuil ini melambangkan Gunung Meru yang dipercaya sebagai kahyangan para dewa-dewi Hindu. Pada masa kejayaannya, komplek Angkor Wat merupakan pusat peradaban terbesar di dunia. Angkor merupakan kota pra-industri terbesar dan mungkin dihuni oleh jutaan penduduknya. Selain itu, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tempat ini juga sebagai tempat untuk mengamati fenomena astronomi. Komplek bangunan kuil di Angkor Wat juga merupakan salah satu tempat favorit untuk pengambilan latar sebuah film.
Dan salah satu film terkenal yang berlatar di tempat ini adalah Tomb Raider. Dalam tradisi masyarakat Kamboja, kepala adalah bagian tubuh paling sakral dan harus dihormati. Oleh sebab itu, orang Kamboja tidak diperbolehkan memegang kepala orang lain. Dan kaki adalah bagian paling kotor. Sehingga di Kamboja sangat tidak sopan jika menunjuk sesuatu menggunakan kaki. Makanan khas dari negara Kamboja yang wajib dicoba jika berkunjung ke sana adalah makanan dari kalajengking dan tarantula, maupun dari beberapa jenis serangga lainnya yang disajikan dengan digoreng atau dibakar. Danau Tonle Sap yang terkenal di Siem Reap adalah danau yang mempunyai luas rata-rata sekitar 2.700 km persegi dan akan menjadi sangat luas mencapai sekitar 16.000 km persegi saat musim hujan. Danau ini menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO dan merupakan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang negara Kamboja, negara yang pernah menjadi pusat peradaban, dan juga negara yang pernah merasakan kekejian karena perebutan kekuasaan dan perbedaan pandangan. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Kamboja, berikut adalah 20 fakta tentang negara Kamboja. Tentang 20 hal penting dari negara Kamboja. Orang-orang Kamboja menyebut negara mereka sebagai Isro Khmer yang berarti tanah Khmer. Tentang negara Kamboja. Nah, sekian. Bendera Kamboja adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang terdapat gambar bangunan di dalamnya. Tetap semangat mengenai orang-orang Kamboja berbicara menggunakan bahasa Khmer yang juga merupakan bahasa resmi di negara Kamboja. Semoga anak-anak ibu senantiasa Nama sehat resmi dari dan negara jangan Kamboja lupa sering mengalami tetap perubahan, semangat. bahkan hampir Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.